Makanya ada NU garis lurus, garis lurus, garis lurus. Ini adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Karena suatu saat kaum ini akan menyimpang. Dan dia betul-betul menjadi naruk. Apa itu naruk? Nerakamu. Jannatuka wa naruk. Dan Anda perlu ketahui baik-baik. Identifikasi harus bisa Anda lakukan terhadap orang-orang liberal seperti itu. Kalau kita mengkhususkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengkhususkan namanya Pancasila dan Jokowi. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita ada sedikit waktu sebenarnya. Mohon maaf sudah 2 hari tidak bisa menyapa Anda, insya Allah. Tapi hari ini saya akan menyempatkan sedikit sebentar ya, kurang lebih ada mungkin 15 menit. Saya akan berbicara tentang bagaimana keadaan dan lingkungan kita hari ini yang betul-betul syarat dipengaruhi oleh orang-orang liberal, dimonopoli oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Akan tapi sebentar saya ambil. Akan tapi kalau boleh kita sampaikan bahwa hari ini kita di ujung-ujung zaman yang sudah ditakdirkan dekat dengan kiamat, kurang lebihnya seperti itu. Kalau kita mengacu kepada apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, salah satunya adalah bagaimana di akhir zaman orang-orang kita, anak-anak cucu kita, budaya-budaya kita akan ikut kepada budaya-budaya orang-orang kafir. Bagaimana orang-orang kafir hari ini menyampaikan dengan tanpa sungkan, mengajak tanpa sungkan, kemudian stylenya ditiru oleh anak-anak kita. Bagaimana anak kita dengan rambut yang tidak karuan, mohak ya. Itu juga seperti itu disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, al-qaza ya, yaitu mencukur sebagian dan menyisakan sebagiannya. Itu yang diharamkan oleh baginda Rasul. Ini sudah menjadi biasa ditiru oleh anak-anak cucu kita. Kemudian ada lagi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, la tattabi'unna sunan man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra bab la salaktumuh. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ini sangat mencengangkan kita. Kata Nabi, la tattabi'unna, sungguh kalian akan mengikuti sunnah man qablakum, sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang jahiliyah sebelum kalian, orang-orang kafir sebelum kalian. Lau salaku juhradab, sampai saking fanatiknya kalian, meskipun mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, ke lubang kecil sekalipun, la salaktumu, kamu juga akan ikut ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini satu sisi adalah sebuah berita yang menyakitkan kepada kita, miris melihat keadaan hari ini. Akan tapi di satu sisi lain, ini adalah satu hal yang membuat kita harus waspada. Kita bahagia mendapatkan berita ini. Artinya kita harus betul-betul bisa menjaga anak cucu kita agar tidak ikut kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Ditanyakan, orang siapa yang akan diikuti oleh kita Nabi? Al-Yahud wan Nasara, kata sahabat. Faqala, nah, faman, kata Nabi. Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, baik. Apa yang saya maksudkan tadi, kok ini dimaksud dengan apa namanya tanda-tanda kiamat? Karena di satu sisi, di satu kesempatan, baginda Nabi SAW diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an menyampaikan, la taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha. Jadi sama dan seterusnya, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sama, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tidak akan terjadi hari kiamat akhir zaman itu sampai umatku akan ikut kepada kurun sebelumnya, masa sebelumnya, kaum sebelumnya. Ditanyakan lagi oleh sahabat kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kafarisa war Rum, apakah dia orang-orang Persia atau orang-orang Rum atau Romawi? Qala faman,
Nah, ini adalah sebuah wanti-wanti, warning kepada kita agar betul-betul menjaga sunnah ini, menjaga sunnah Nabi, betul-betul menjadi sebuah kehidupan sehari-hari kita, style kita, gaya kita. Maka jangan jauh-jauh daripada itu sunnah. Lalu ada pertanyaan kepada kita, misalkan, bagaimana kita supaya betul-betul bisa menjaga diri, tahu mengidentifikasi sunnah-sunnah seperti itu. Jadi kalau Syekh pernah mengatakan, kaifa yattaqil 'abdul wuqu'a fi ittiba'is sunan. Bagaimana kita supaya tidak terjerumus kepada lembah atau gaya hidup mereka? Maka disampaikan jawabnya gampang, jawabnya mudah sekali, yaitu ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jadi ini yang disampaikan oleh Allah sangat jelas dan betul-betul jelas dan lugas. Inna hadza sirati. Ini jalan saya yang lurus, jalan kita yang lurus. Makanya ada NU garis lurus, garis lurus, garis lurus. Ini adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Karena suatu saat kaum ini akan menyimpang. Suatu saat kaum ini ada banyak yang terjungkal kepada jurang-jurang kenistaan, kemaksiatan. Meskipun tidak secara langsung. Misalkan dengan cara mereka memperkenalkan kemaksiatan dengan secara halus. Awalnya sholawatnya juga dibikin lagu. Allahumma sholli ala dikit-dikit salawatnya lagi ditambah menjadi musiknya agak kuplo-kuploan. Kemudian sedikit-sedikit ditambah juga lagi diajak joget-jogetan, tapi tidak terlalu keras. Tambah lama dia makin jadi-jadi. Mengikuti sawer menyawer menjadi budaya mereka. Kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Semangat kita hanya satu. Semangat kita hanya satu, yaitu menegakkan ajaran ahlus sunnah wal jamaah Nahdiyah. Dan sedikit-sedikit lagi semakin parah dan goyangannya seperti orang yang mabok. Ini adalah sunana man qablakum. Jadi gaya, style, budaya orang-orang kafir sebenarnya. Di bawah kibaran bendera NU, majulah, ayo maju, ayo serbu. Dan mereka ingin menghancurkan budaya kita, menjauhkan kita dari syariah dengan cara satu di antaranya,
yaitu menjauhkan kita daripada budaya-budaya Arab dan syariat di fitnah-fitnah Arab, dan semuanya dilabelkan kepada Arab. Supaya apa? Supaya anak-anak kita, umat Islam, jauh dari Arab, jauh dari syariat maksudnya. Yang jelas cadar itu bukan ibadah, bukan peta agama, budaya Arab. Nah, licik mereka, luar biasa licik. Jadi saudara, sahabat, kaum muslimin dimanapun Anda berada, ini adalah sebuah renungan kepada kita. Bagaimana kita lihat anak-anak kita, tatap wajahnya. Anak, kamu kelak akan menjadi apa? Anak, kamu kelak akan ikut siapa? Anak, tantanganmu besok lebih dahsyat daripada tantangan hari ini. Kalau kita tidak betul-betul menjaga akidah anak-anak kita, kalau tidak menjaga gaya sunnah anak-anak kita, jangan salahkan kalau mereka suatu saat akan jauh daripada sunnah. Jangan salahkan kalau suatu saat mereka betul-betul jauh dari sunnah, dan dia betul-betul menjadi naruk. Apa itu naruk? Nerakamu. Jannatuka wa naruk. Surgamu dan nerakamu. Dan ini akan menjadi betul-betul surga kalau kita bisa menjawab tantangan zaman ini, membentengi anak-anak kita, membentengi kehidupan anak kita. Dan ini akan menjadi nerakamu kalau misalkan kita tidak bisa menjaga anak kita lebih dekat dengan mereka. Orang-orang liberal sekarang mencengkram kehidupan budaya di Indonesia ini, luar biasa. Maka pada kesempatan ini kita akan menyampaikan, mari kita hati-hati, perbanyak doa kepada Allah. Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana, dan seterusnya dan seterusnya. Tunjukkan kami ya Allah kepada jalan yang Engkau tunjukkan, berikan petunjuk kepada orang-orang yang sebelumnya, kepada para orang-orang soleh, kepada para nabi dan sebelumnya. Jadi ini adalah sebuah upaya kita hari ini untuk betul-betul bisa menjaga tantangan kehidupan ini dan bisa menjaga anak cucu kita dari cengkraman orang-orang liberal. Dan orang-orang liberal saat ini kurang lebihnya sama dengan orang-orang Syiah. Dan Anda perlu ketahui baik-baik, identifikasi harus bisa Anda lakukan terhadap orang-orang liberal seperti itu. Harus bisa. Bagaimana mereka itu kurang lebihnya sama dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa? Syiah. Bagaimana mereka berkhutbah dengan Syiah, satu pentas dengan Syiah, satu podium dengan Syiah, nyaman-nyaman saja. Yaitu ihya'i Asyura, ihya'il arba'in, ihya'i syuhada'i Karbala. Mari kita hidupkan tragedi Karbala. Bahkan mendukung terhadap gerakan-gerakan Syiah. Dengan pertemuan seperti ini, syukur-syukur lebih dari ini, syukur-syukur lebih besar lagi. Mari kita pertahankan sautul haq ini, suara kebenaran. Mari kita pertahankan. Nggak apa-apalah sekarang orang sedikit, insya Allah. Yang penting tidak yang penting harus ada, tidak Dan dilupakan. Anda coba perhatikan baik-baik bagaimana para dajjal-dajjal yang diutus hari ini, mereka menyerupai sekali plek dengan Syiah. Coba Anda perhatikan baik-baik. Syiah bagaimana membuat gaduh ketika sa'i pelaksanaan haji. Bagaimana mereka, orang-orang liberal, melakukan hal yang sama, nyanyi-nyanyi waktu sa'i. Video ini menunjukkan sekelompok jemaah umroh yang sedang melakukan ibadah sa'i di Mekah, Arab Saudi. Kemudian bagaimana Syiah mengkultuskan Sayyidina Ali, dan bagaimana mereka mengkultuskan Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, sambil sa'i. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka mengkultuskan, kalau kita mengkultuskan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Mereka mengkultuskan namanya Pancasila dan Jokowi. Sallallahu ala merah putih, sallallahu ala nahdlatul ulama,
Sallallahu ala Bansar, sallallahu ala Jokowi. Anda lihat baik-baik coba. Sallallahu ala Jokowi, sallallahu ala Pancasila, sallallahu ala NKRI, sallallahu ala Bansar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim. Ya Allah, ampuni dosa negara kami ya Allah. Ya Allah, ampuni anak cucu kami besok ya Allah. Jangan sampai anak cucu kami terjerembab ke jurang kenistaan semacam ini ya Allah. Yang menistakan agamamu ya Allah. Berbuat main-main terhadap syariatmu ya Allah. Tidak serius ketika menghadapmu ya Allah. Mereka hanya bermain hidup di dunia ini ya Allah. Berikan anak cucu kami supaya anak cucu kami bisa dekat dengan Engkau ya Allah. Bisa dekat dengan baginda Rasul ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Dan jika di antara kalian tidak suka dengan jus alpukat, jus tomat di Indomaret ada. Semoga anak cucu kita dijauhkan dari mereka. Hadza walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin sayyidina Muhammadin ibni Abdillah as-sadiqil wa'dil amin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.